Grup ini muncul sekitar tahun 2020-an. Awalnya banyak yang ngira ini cuma grup shitposting tempat orang bikin meme ngawur, cerita fiksi liar, dan ya kayak jokes yang kelewat batas gitu. Tapi lama-kelamaan postingan yang muncul bukan lagi sekedar cerita fiksi guys. Ada pengakuan, curhatan, perasaan yang terlalu jujur, sampai bikin merinding guys. Jadi postingannya tuh kayak mulai dari fantasi dengan sepupu, saudara tiri, sampai saudara kandung. Dan yang bikin lebih ngeri, lebih gila lagi guys, komentarnya. Itu bukan kecaman, bukan larangan, bukan teguran, tapi justru sebuah dukungan guys. Bayangin, malah didukung. Postingan mereka tuh kayak kode-kodean gitu loh. Kayak misalnya nih, ada seorang ibu yang punya anak gadis, terus dia senang ngehayal, dia main berita sama anak gadisnya. Sekilas emang kayak postingan biasa. Padahal kalau kita baca komentar-komentarnya, banyak yang, wah pokoknya langsung bikin mual. Halo guys, welcome back to my channel. Halo anak kos. Pernah nggak kalian bayangin sebuah grup Facebook yang tampil seperti komunitas biasa, namun menyimpan rahasia kelam di dalamnya? Grup yang awalnya terdengar seperti candaan belaka, tapi perlahan jadi tempat bernaung bagi orang-orang dengan fantasi paling menyimpang yang bisa bikin kalian bayangkan. Nah, nama grup ini awalnya Fantasi Sedara, tapi sekarang mereka sudah ganti nama. Jadi lebih kalem, lebih netral. Nama grupnya jadi Suka Duka. Tapi ya isi postingannya nggak sesuai sama nama grupnya. Yang jadi pertanyaan gua, kenapa grup kayak gini bisa lolos ya? Bukannya Facebook itu punya sistem moderasi? Nah, ternyata grup ini pinter banget ngumpet. Mereka mainnya di zona abu-abu guys. Pakai bahasa yang dibungkus atau disamarkan. Kayak misalnya tuh postingan yang nggak belak-belakan tapi pakai kode-kodean gitu loh. Kayak misalnya contoh nih, seorang ibu yang punya anak gadis, terus dia seneng ngehayal dia main berita sama anak gadisnya. Sekilas, postingan ini kayak biasa aja guys. Padahal kalau kita baca komentar-komentarnya, banyak yang, wah pokoknya langsung bikin mual deh. Nah, grup ini tuh muncul sekitar tahun 2020-an. Awalnya banyak yang ngira ini cuma grup shitposting tempat orang bikin meme ngawur, cerita fiksi liar, dan ya jokes yang kelewat batas. Tapi lama-kelamaan garis antara bercanda dan serius itu mulai kabur. Postingan yang muncul bukan lagi sekedar cerita fiksi, tapi adanya pengakuan, curhatan, perasaan yang terlalu jujur sampai pokoknya bikin merinding. Kayak misalnya, mulai dari fantasi dengan sepupu, saudara tiri, sampai saudara kandung guys. Yang bikin lebih ngeri, komentarnya tuh bukan kecaman ya, bukan negur, tapi mereka malah mendukung. Jangan salah, grup ini bukan cuma tempat nyampah. Mereka punya admin, punya aturan, punya struktur juga. Dan yang bikin gue bingung, mereka ngeklaim bahwa semua ini hanya fiksi. Kata mereka, ini tuh tempat menulis, imajinasi bebas. Dan nggak semua harus dibawa ke dunia nyata. Tapi kalau cuma fiksi, kenapa ada yang bilang ada yang ngajak meet up? Kenapa ada testimoni sukses? Kenapa sampai ada yang bilang di sini gue ngerasa diterima dan nggak dijudge? Nah, awalnya nama grup ini adalah Fantasi Sedara, tapi sekarang mereka udah ganti nama, lebih kalem, lebih netral, dan nama grupnya sekarang jadi Suka Duka. Tapi ya isi postingannya nggak sesuai sama nama grupnya. Nah, grup ini tuh pinter banget ya, mereka mainnya di zona abu-abu, pakai bahasa yang dibungkus atau disamarkan guys. Kayak misalnya postingannya tuh nggak belak-belakan, tapi pakai kode-kodean gitu loh. Tapi pada akhirnya tekanan mulai datang nih. Postingan mereka mulai viral di Twitter. Orang-orang mulai screenshot, lapor, dan mengutuk keberadaan grup ini. Entah karena alasan moral atau sekedar bertahan hidup, grup ini akhirnya ganti nama ya. Dari Fantasi Sedara jadi Suka Duka. Tapi emang isi postingannya nggak semuanya berubah guys. Ada beberapa postingan sekarang ini memang lebih netral, lebih fokus ke curhatan keluarga, problem pribadi, dan hubungan kakak adik yang katanya platonik. Tapi memang sesekali sisa-sisa masa lalu mereka masih muncul. Dan kalau misalnya kalian cukup lama scroll,
kalian bakal nemu bayangan lama yang belum sepenuhnya hilang. Nah, fenomena ini bukan cuma soal grup aneh di Facebook. Ini tentang sisi kelam internet. Tempat di mana orang bisa menemukan komunitas, bahkan untuk hal yang paling tabu sekalipun. Buat sebagian orang, ini adalah tempat yang aman. Tempat di mana mereka merasa dilihat dan dimengerti. Tapi di sisi lain, ini adalah pengingat bahwa fantasi kalau dibiarkan tanpa batas bisa berubah jadi kenyataan yang mengerikan. Sekarang, pertanyaannya bukan cuma apa mereka masih ada, tapi berapa banyak grup seperti ini yang belum kita temukan. Nah guys, mungkin itu aja video gue kali ini. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih udah subscribe. Thanks for watching, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.